Jadi dalam puisi Buya ini saya lihat ada 3 pelaku. Aku, kekasih, dan sahabat. Siapakah yang jadi sahabat, siapa aku, dan siapa kekasih? Sahabat, saya menangkap, mudah-mudahan tidak salah Buya, dia adalah jasad. Kenapa saya mengartikan bahwa sahabat itu jasad? Di sini ada kalimat mendeteksinya dari walaupun dia menyentuh permata tapi dia buta, dia tak tahu nilainya. Itulah jasad. Karena jasad hanya tahu apa yang bisa dinikmati, apa yang tidak layak dinikmati. Nilai hakiki dari apa yang diraba selalu dalam kebutaan. Sedangkan kekasih di sini adalah ruh, di mana dia adalah sosok, figur tentang kesucian, tentang kemurnian berpikir, tentang keluhuran akal budi dan lain sebagainya. Berulang-ulang disakiti oleh sang teman karena dengan kebutaan sang jasad itu. Maka ketika ruh dan jasad bertarung, pertarungannya yang menderita adalah aku, nafs. Nafs berulang-ulang mengalami kegagalan akibat disharmonisasi dari ketidakharmonisan dari antara jasad dengan ruh. Namun di sini sang nafs punya harapan, ingin menikahi masa depan, artinya ingin membangun harmonisasi antara ruh dan jasad itu pada masa-masa yang datang, tidak harus menyesali dengan segala macam kesedihan dan kegagalan pada perjalanan masa lalu. Jadi yang saya tangkap dari puisi Buya itu kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya, untuk menikahi masa depan itu dalam rangka mendisharmonisasikan atau mengharmonisasikan antara jasad dengan ruh itu, kalau latihan apa, kalau pemahaman apa yang ingin saya tanyakan kepada Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selagi namanya karya tulis, apakah puisi, apakah prosa, apa syair, apa gurindam, apa soneta, apa segala macam pantun dan sebagainya, termasuk hadis-hadis Nabi, ayat Quran, itu banyak penafsiran yang berlapis-lapis. Seorang sufi menafsirkan Al-Quran beda, ahli fikih beda, begitu kan? Sama itu mah. Itu silakan saya memberikan kebebasan untuk menafsirkan sesuai dengan alur ceritanya itu. Yang menjadi inti pertanyaan tadi itu saya ingin meluruskan bukan pertarungan antara roh dan jasad, bukan, tapi pertarungan antara materi dan energi. Sebab jasad dan roh mah nanti tinjauannya beda lagi. Yang ada bertarung itu adalah materi dan energi. Dari mana kita mendapatkan informasi itu? Kebocoran dari ungkapan iblis ketika direkonstruksikan pemikirannya tentang kenapa engkau tidak mau bersujud. Menjawabnya, karena aku lebih baik dari Adam. Apa argumentasimu? Kan begitu. Iblis menjawab, engkau cipta dari api, khalaqtani min narin, berarti energi. Wa khalaqtahu min tin, dan aku ciptakan dari tanah, berarti materi. Jadi sehingga hidup kita ini sebetulnya adalah pertarungan antara energi dan materi. Sehingga ketika energi itu Allah bikin sebagai tandingannya energi yang positif, ya, yang ditampilkan dalam wujud malaikat, dan energi yang negatif ditimbulkan oleh iblis dan setan, ini terjadi pertarungan, ya, yang sifatnya saling menghancurkan antara positif dan negatif. Itu dipertemukan dalam materi. Tanpa materi ya tidak bisa bertemu. Itulah materi, itu kita ini sebagai materi. Di situ terdapat pergulatan antara energi positif dan negatif yang saling menghancurkan. Pada saat menghancurkan, disitulah muncul cahaya. Paham nggak? Nah itulah lampu kalau tidak dikasih
kabel yang resistan ya, kalau sih namanya apa ya, kabel yang melilit yang berpijar itu kawat apa namanya, resistance ya, resistance wire ya. Nah itu tidak akan berpijar, dicabut positifnya ya nggak bakal nyala, negatifnya sama ya, perlu dipertemukan yang keduanya saling menghancurkan. Nah itulah makanya jadi peran kita adalah bukan bagaimana mengharmoniskan positif dan negatif, biarkan mereka saling menghancurkan, ya kan? Malah justru yang kita menjadi masalah adalah sejauh mana voltase yang bisa ditimbulkan, wattnya berapa yang ditimbulkan, sehingga ketika ada cahaya itu redup, kadang-kadang itu kabel yang negatifnya kurang, maka harus ditambah dengan nambah arde. Arde juga bahasa Arab sebetulnya mah. Alladzi khalaqas samawati wal arde. Itu kan. Cara gimana? Pasang kabel, tancapkan ke tanah, disiram air, sudah dia nyala lagi. Jadi di situ kadang-kadang disitulah perimbangannya adalah kalau memang negatifnya kurang yang kita dukung, positifnya kurang kita dukung semuanya itu. Jadi supaya tetap kita berpijar. Jadi cara mengendalikannya itu bukan menghilangkan negatif. Kita tidak disuruh menumpas nafsu, tidak. Tapi mengendalikan volume nafsu sesuai dengan kebutuhan kita. Sebab kalau nafsu dibuang, nggak ada enaknya pegang paha tuh. Nggak ada nggak ada glasar-glasarnya, nggak ada. Makan sate nggak ada enaknya, nggak ada nafsunya aja. Jadi nafsu itu diberi oleh Allah adalah untuk kita merasakan nyaman di dunia ini, tapi jangan liar gitu, dikendalikan, itu persoalan. Saya kira mungkin seperti itu. Iya. Jadi jangan mencoba membunuh nafsumu. Dan nafsu sifatnya tidak akan pernah mati. Dia terus wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa nggak akan bisa kita membebaskan nafsu, selalu ada. Yang ada adalah kita mengendalikan, jangan sampai nafsu itu menjadi liar, Iya. Nah, nanti paling tidak itu ketika pertolongan Allah datang, itu bukan nafsunya dihilangkan, tetapi volumenya yang diperkecil. Setelah itulah kita akan dengan nyaman menghadapi nafsu ini dan terkendali. Ya, dan justru ketika terkendalinya nafsu, kita mendapatkan kadar kebahagiaan yang lebih tinggi. Satu contoh, ketika nafsumu yang liar kau biarkan dan engkau memanjakan jasadmu mencari kelezatan sehingga berselingkuh dengan istri tetangga. Apa enaknya kau lakukan perselingkuhan, dalam hatimu ada rasa ketakutan, barangkali suaminya datang, enak enggak? Adrenalin ya. Iya. Dengan gemetar nggak ada, nggak pasti. Paling-paling ya prematur ejakulasi juga dong. Edi. Ya, ejakulasi dini kan gitu persoalannya. Ya kan tergesa-gesa dalam keadaan takut, nggak ada enaknya kok. Nah, baru enak itu kalau nafsu itu terkendali melalui prosedural yang resmi. Ya kan gitu, datang dilamar baik-baik kan begitu. Dapat restu orang tua. Ya kan gitu. Di situ kan beda, kita mendapat kadar kenikmatannya.